world clamors with more. More possessions, more entitlement, more accomplishments. More is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. 1 Timothy 6 verse 6 said, "But godliness with contentment is great gain." Shalom teman-teman semuanya. Selamat sore. Tadi pagi waktu saya mau kesini, bangun tidur, saat teduh. Sebelum saya lari, saya taruh musik di telinga saya taruh pas mau lari dan saya sebelum lari, wah, will be excited today because I wanna be part of FGF Christchurch dengan musik yang hari ini udah itu pas saya tadi pas mau naik mau pesawat sebelum baca buku taruh musik lagi. Will be excited today dengan worship hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman present worship. Luar biasa, I feel blessed hari ini. Nama saya Steven Sitinjak. Terima kasih buat IFGF Christchurch yang udah bawa saya ke sini dan tim kepemimpinan yang hari ini saya bisa share firman Tuhan. Bisa dipakai nggak? Sweet. Oke, ya terima kasih buat teman-teman IFGF Christchurch yang saya bisa hari ini bisa datang di sini untuk share firman Tuhan, belajar bareng sama-sama firman Tuhan. Dan saya juga makasih buat IFGF Christchurch yang udah siapin kemarin leaders meeting, so amazing banget. Asosiasi dan tim. Dan ya 2016, kurang lebih 7-8 tahun yang lalu saya sampai di New Zealand ini, di Invercargill. Dan karena saya suka belajar dan saya suka bekerja juga. Dan akhirnya saya ambil sekolah environment di Invercargill. Kalau teman-teman yang belum pernah ke Invercargill, tempatnya enak menurut saya ya. Nah, saya sekolah environment, saya sekolah culinary of art. Udah itu waktu saya selesai sekolah chef, waktu kerja di chef, malam-malamnya kan biasa kerja tuh dari jam 2 sampai jam 10 gitu kan. Pagi-paginya saya sekolah mental health and well-being. Jadi karena saya suka belajar dan saya ambil sertifikat-sertifikat lainnya di New Zealand gitu kan. Nah, sedikit background, saya dulu part of student community di Invercargill. Saya presiden PPI Invercargill dan sekretaris PPI New Zealand, juga tim kebudayaan PPI Dunia. Jadi di tengah-tengah saya belajar, tengah-tengah saya mencari Tuhan, saya be part of komunitas juga. Jadi down to earth lah ya gitu. Nah, udah itu saya sekolah chef, saya kerja sebagai chef. Nah, waktu saya lagi sekolah chef, saya pikir, aduh, saya pengen I go to the next level my life gitu kan. Saya nggak mau cuma di sini aja. Akhirnya saya coba lihat di internet, ada nggak sih perlombaan masak gitu kan, di New Zealand. Ternyata cari-cari ada gitu kan. Akhirnya saya coba, saya nggak iseng-iseng, kalau orang suka bilang iseng-iseng gitu kan. Saya cari niatan gitu kan, cari perlombaan masak dan akhirnya ada, saya ikutan. Dan puji Tuhan 2020 saya jadi the best chef yang New Zealand. Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk saya jadi brand ambassador Likumki. Kalau teman-teman tahu produk Likumki. Jadi kemarin saya coba kontak Likumki company. Bisa nggak kirim Likumki ke Christchurch gitu kan. Akhirnya saya minta tolong mereka kirim. Dan akhirnya kasus diambil. Dan tadi waktu saya buka ternyata bukan Likumki, Indofood. Oke, jadi saya ada sedikit oleh-oleh buat teman-teman semuanya di sini. Ada produk rendang sama nasi goreng, tapi bukan Likumki, tapi Indofood. Semoga itu dapat bermanfaat buat setiap kita ya. Oke, dan akhirnya saya sekarang bekerja tetap di healthcare industry sebagai for mental health people dan disabilities dan punya usaha di Mall Invercargill, punya bubble tea. Tadi ada tuh produknya aku bawa sedikit. Ya, Toba namanya, Toba di Invercargill. Dan dari semua yang saya alamin selama di New Zealand, dari semua apa yang saya pelajari beberapa tahun ini di New Zealand mengikuti Tuhan,
Saya belajar bahwa hidup di dalam Tuhan itu sederhana. Gak ada formulanya gitu, gak ada formula-formula seperti mungkin agama lain ada formulanya harus kayak gini, harus gini. Di dalam Tuhan itu gak ada formulanya. Nah jadi simpel banget di dalam Tuhan. Tema besar gereja kita bulan ini adalah Simplicity Works. Ya, Simplicity Works. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kesederhanaan di dalam Tuhan. Simplicity in God. Dulu di Indonesia kalau teman-teman ada di dalam zamannya, dulu ada film yang judulnya Keluarga Cemara. Jadi tahu ya Keluarga Cemara ya, kalau mungkin udah pernah. Nah ini film ini menunjukkan kesederhanaan hidup yang banyak orang dambakan ya. Orang tuh senang kesederhanaan. Film itu dimana ini menunjukin kebahagiaan keluarga ini gitu ya. Nah ada juga film lain yang menunjukkan kesederhanaan, itu film Sidul Anak Sekolahan. Tahu ya film Sidul Anak Sekolahan, di mana pemainnya Rano Karno gitu kan. Nah sehingga ada satu wanita, Jayanab kalau nggak salah namanya, dia tuh suka sama si Rano Karno ini gitu kan, si Sidul ini gitu kan. Nah kesederhanaan hidup mereka ini dimulai dari keluarga mereka, dan mereka selalu berusaha mengutamakan yang penting di dalam hidup mereka, yaitu mengasihi anggota keluarga dan mengasihi Tuhan mereka dengan cara beribadah. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesederhanaan di dalam Tuhan. Simplicity in God. Oke, kita mau baca sama-sama dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Oke, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, di sini saya udah bikin. Nanti yang perempuan, yang laki-laki baca ayat 1, yang kedua wanita, begitu selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, semangat tuh. 1, 2, 3. Cowok dulu Ci. Cowok dulu, oke, cowok baru cewek ayat yang kedua ya, segitu selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, stop di sini. Di situ dibilang apa? Jangan ada. Oke, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Jangan ada 10 firman. Yang pertama apa tadi? Jangan ada Allah lain. Oke, next lanjut. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang keempat. Oke, lanjut. Jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang tercium. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. 7 cowok. 1, 2, 3. Belum ya? Belum ke klik ya? Maaf. Oke, sip. Oke, lanjut. Hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kalian. 11. Sebab 6 hari lamanya next. Oh belum ya? Sabar. Oke, sorry. 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan
Oke, bentar saya selesaiin terus dulu ya. Berzina, mencuri, saksi dusta. Satu, dua, tiga, empat. Hormati ayah ibumu. Membunuh. Jadi tadi dari 10 perintah Allah yang kita pelajari ada 10 ya. Yang pertama jangan ada Allah lain daripadamu. Yang kedua apa? Jangan membuat patung. Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Benar. Yang kelima? Oke. Yang keenam? Benar yang mana? Jangan berzina. Ya benar. Tadi aku tulis perbaikin. Yang keenam apa tadi? Jangan bermundur. Yang ketujuh? Zina. Yang kedelapan? Kesembilan? Ya, mengucapkan saksi dusta. Yang ke-10 jangan mengingini. Oke, ini adalah 10 perintah Tuhan yang Tuhan ajarin di perjanjian lama ya. Nah, 10 perintah Tuhan ini disederhanakan di dalam perjanjian baru. Yang ini ada 10, yang 4 ini berkenaan dengan Tuhan ya. 1, 2, 3, 4. Jangan ada ilah lain. Yang kedua jangan membuat patung. Tuhan itu Tuhan yang jelas. Kalau teman-teman punya hubungan gak mau diduain, Tuhan juga gitu. Dia gak mau diduain ya. Yang punya istri, yang punya suami kan gak mau diduain gitu kan. Yang punya pacar juga, Tuhan juga gak mau diduain. Yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan. Yang keempat ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang ini adalah hubungan kita sama Tuhan. Oke. Yang kelima sampai yang ke-10 hubungan kita sama sesama. Hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu. Oke? Nah, ini disederhanain sama Tuhan di Matius 22 ayat 33 sampai 4. Yuk kita baca Matius 22 3 4. Kenapa hilang? Oke. Matius 22 ayat 34 sampai ayo baca bareng-barengnya. 1 2 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduka itu bungkam, berkumpullah mereka. 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencoba dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37, Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Si Yesus bilang di dua hukum ini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiran, segala sesuatu. Ini mau ngomongin yang pertama. Ya, sama Tuhan disederhanain. Nah, udah itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini mau ngomongin hukum kedua yang Taurat bilang. 5 sampai 10. Nah, kita membaca satu ayat lagi dari Roma 13. Nah, si Paulus memastikan kembali bahwa apa yang disampaikan di Keluaran, disampaikan di Matius, di Lukas, itu ada di Paulus bilang. Yuk kita baca 8b. 1, 2, 3. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, jadi dia bilang, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, di Alkitab tadi di Matius bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kalau ada, sering banget nih, kita sebagai manusia, ada masalah besar, harusnya dikecilin. Masalah kecil, dihilangin. Tapi kita
sebagai manusia pengennya masalah kecil besar-besarin, dia akhirnya saya tukang ngumpur gitu kan, akhirnya jadi rame gitu kan. Itu tidak memenuhi hukum Taurat. Nah di ayat 9 bilang kayak gini, sama baca bareng-bareng 1, 2, 3. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini. Jadi di situ bilang tersimpul dalam firman itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini 5-10 ngomongin hubungan kita sama manusia, kasihlah sama manusia. Yang ke 1 sampai 4, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budi dan pikiran. Nah di sini Yesus mau ajarin sama murid-muridnya kesederhanaan di dalam mengikut Tuhan. Kesederhanaan di dalam kerajaan Allah. Enggak banyak formula-formula yang perlu kita ikutin, cuma kasihin Tuhan, kasih sesama. Kalau misalnya kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama. Yuk kita doa sekali lagi. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, Roh Kudus terangi mata hati kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Suatu hari Yesus mau dia mau berjalan, meneruskan perjalanan dia pelayanan, ada seorang muda lari-lari ke Tuhan Yesus. Guru yang baik katanya kan, apa yang harus saya lakukan untuk dapat hidup yang kekal? Kata si anak muda ini. Nah langsung Yesus bilang ini, kenapa kamu bilang aku baik? Gitu kan, hanya Tuhan aja yang baik, gak ada yang lain. Dia bilang kayak gitu, Yesus bilang kayak gitu. Nah si anak muda ini bilang, guru kalau misalnya saya mau dapat hidup yang kekal, saya tuh harus apa gitu kan? Saya udah ngelakuin ini semua, hormati ayahmu, jangan membunuh, saya udah lakuin ini semuanya gitu kan. Lalu Yesus bilang kayak gini sama si anak muda itu, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Pergi dan jual gitu kan. Si Yesus bilang kayak gitu. Pergi dan jual dan kamu akan punya harta di surga. Yesus bilang kayak gitu. Kemudian datang dan ikut aku. Nah mendengar perkataan itu dia jadi hopeless gitu kan. Dan dia sedih dan pergi gitu kan. Karena apa? Karena hartanya banyak. Nah di Markus 10 ayat, gimana kelanjutan ceritanya kita baca di Markus 10 yuk. Markus 10 ayat 22 sampai 24, yang cewek baca 22, yang cowok 23, segitu selanjutnya. 1, 2, 3. Lalu Yesus memandang murid-muridnya sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Allah. 4. Nah, apa yang mau kita pelajari dari seorang anak muda ini? Yang pertama adalah pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang utama dalam hidup kita? Yesus pastinya dia bukan anti sama orang kaya. Pastinya dia bukan gak suka sama orang kaya. Tapi Tuhan tuh bukan gak suka kita punya keluarga. Tuhan bukannya gak suka gitu kan, dia kerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tuhan bukan yang gak suka kita punya hobi atau pekerjaan. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhankah yang utama dalam hidup kita? Atau hobi kita? Atau pekerjaan kita? Atau keluarga kita? Atau dia jadi second option atau second option selanjutnya di dalam hidup kita? Matius 6 ayat 33 bilang, ada enggak ya? Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini kita udah sering banget dengar ayat ini, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan, apa sih gak ngerti, kadang-kadang cari kerajaan Allah dan kebenaran gitu kan. Nah, dia mau ajarin bahwa sederhananya, bahwa seperti yang di Keluaran tadi, untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita dan akal budi kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, di sini kita belajar bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa yang jadi prioritas hidup kita? Apakah kita bangun tidur, scroll up handphone, scroll up Instagram, scroll up Facebook gitu kan, baca WhatsApp gitu kan. Atau dengan rusuh-rusuhnya kita telat mau kerja atau kita mau sekolah. Jadi yaudahlah nanti doanya, yaudahlah nantilah baca Alkitab gitu kan. Atau nanti udahlah nanti malam kan masih ada waktu, akhirnya kebablasan gak jadi baca Alkitab gitu kan. Nah firman Tuhan dibilang Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang kita butuhin?
bukan apa yang kita inginin, ya. Jadi cari dulu kerajaan, cari Tuhan, cari baca firman Tuhan pagi-pagi, berdoa gitu kan, make relationship dengan Tuhan. Gimana saya bisa punya good relationship dengan orang tua saya di Indonesia, kalau saya nggak coba kontak mereka, kalau saya nggak coba telepon mereka. Gitu juga yang pacaran, gitu juga suami istri. Gimana punya hubungan yang baik kalau nggak communication dengan mereka. Gitu dengan Tuhan kita. Kalau kita nggak punya komunikasi yang baik sama Tuhan, berarti kita nggak utamain dia dalam hidup kita. Yang kedua yang mau kita pelajari dari anak muda ini adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana sih kita mengasihi Tuhan? Kita membaca dari Yohanes 14 ayat 15 bilang kayak gini. Rokol bisa tolong baca ayat 15? Oke, Andrew 21. Itu namanya yang ada di otak saya. Kasus yang lainnya belum ingat. Oke, pertanyaan yang pertama tadi siapa yang utama dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, gimana sih kita mengasihi Tuhan? Ya kalau kita menurut perintah Tuhan. Kalau kita memegang perintah Tuhan. Gimana kita bisa tahu perintah Tuhan? Ya kita harus baca firman Tuhan dong. Gimana saya tahu ngedrive bagus di New Zealand kalau misalnya saya nggak belajar gitu kan? Ya kan saya harus belajar dulu gitu. Gimana saya tahu perintah Tuhan? Saya belajar firman Tuhan. Gitu kan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita kalau saya nggak belajar firman Tuhan? Nah, tadi di sini nggak ada, teman-teman bisa buka di Keluaran 19 ayat 5. Kita buka bareng-bareng di handphone teman-teman atau kitab teman-teman. Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5, ada yang sudah dapat? Boleh kok Albert tolong bacain kok. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Iya. Ada ayat yang ada kata-kata yang luar biasa yang terakhir, akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya. Tapi di ayat yang pertama dibilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa. Jadi ada sebab akibat. Kalau misalnya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, berpegang dalam firman Tuhan, gitu kan? Dan Tuhan bilang kamu akan menjadi harta kesayanganku. Lebih baik mana? Dekat sama pengusaha atau penguasa? Ya banyak orang di Indonesia, ya udahlah yang penting kita dekat sama pengusaha gitu kan, sama si ini gitu kan. Bukan hanya di Indonesia, kayaknya di mana-mana kayak gitu ya. Teman-teman saya di Invercargill suka bilang, enaknya kamu mah bisa deket sama MP gitu kan, kamu deket sama ini gitu kan. Tapi saya pikir lebih enak saya deket sama penguasa dibanding sama pengusaha. Pengusaha itu lingkupnya kecil gitu kan, tapi kalau penguasa gitu semuanya gitu kan. Nah gimana kita bisa deket sama penguasa dunia ini? Tadi balik lagi ya, kalau kita mengasihi Tuhan menurut firman Tuhan. Nah gimana kita memulainya? Yuk kita mulai dengan komitmen. Yang ketiga, komitmen dan jaga komitmen. Ini yang susah dan sulit, tapi pasti bisa. Oke. Seperti anak muda tadi, dia gak benar-benar komitmen mengasihi Tuhan. Anak muda tadi nggak benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Waktu Tuhan tanya, ya udah jual gitu kan, lalu ikut aku. Dia nggak mau gitu kan. Bisa nggak sih sebenarnya kita mau kurusin badan gitu kan, tapi saya masih suka gorengan gitu kan. Bisa nggak saya mau hidup sehat gitu kan, tapi masih suka makan junk food. Gak bisa kan gitu kan. Itu udah paket gitu kan. Nah kalau misalnya udah komitmen, ya jaga komitmennya gitu kan. Kalau kita udah mau lakukan sesuatu untuk dapat achieve sesuatu, jaga komitmennya. Komitmen dulu dan jaga komitmennya. Mungkin susah untuk bangun pagi-pagi baca Alkitab sebelum
buat teman-teman yang sekolah, teman-teman yang bekerja atau ibu rumah tangga, pagi-pagi harus ngurus anak, harus ini, harus itu gitu kan. Aduh gak punya waktu lagi buat Tuhan gitu kan. Yuk mulai komitmen dari yang kecil. Mungkin kita harus baca Alkitab pelan-pelan gitu kan. Waktu teman-teman tahu Invercargill itu dingin ya. Tapi tahun lalu saya bisa nurunin berat badan saya sampai 15 kilo. Saya start dengan small gitu kan. Even winter saya harus lari pagi-pagi. Even winter saya harus lari pagi-pagi karena saya udah komitmen. Saya komitmen dan saya mau jaga komitmen gitu kan. Dan ya puji Tuhan gitu kan, saya achieve apa yang saya inginin gitu kan. Makanan saya harus harus hitung kalorinya gitu kan. Itu saya jabanin gitu kan demi sehat. Karena firman Tuhan bilang tubuh kita adalah bait Tuhan gitu kan. Artinya saya juga harus menjaga tubuh saya sebagai di mana Roh Kudus diam dalam hidup saya gitu kan. Susah gitu kan, tapi kita harus jalanin. Nah, mengasihi juga susah, tapi kita harus jalanin. Karena itu apa? Perintah. Ya, perintah Tuhan, bukan option. Mengasihi Tuhan itu perintah. Mengasihi sesama itu perintah, bukan optional. Saya mau mengasihi dia, tapi. Saya mah suka sama orang ini, tapi gitu kan. No. Tuhan ajarin ini perintah. Jadi perintah itu kita harus lakukan. Komitmen dan jaga komitmen. Mungkin di antara kita ada yang susah lepas dari kekecewaan. Ada yang susah lepas dari kebencian. Atau bahkan ada yang susah lepas dari pornografi gitu kan. Yuk komitmen dari hal yang kecil. Dan minta Roh Kudus memampukan kita. Kita membaca 1 Raja-Raja 8 ayat 61. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Kasusi deh baca. Oke, di sini di ayat 61 di kata awalnya apa? Dan hendaklah. Ya. Dan di Matius tadi dibilang kasihilah. Ada katalah, ya. Di situ mau ditekanin bahwa ini perintah. Kasihilah, hendaklah. Berarti wajib gitu kan. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Matius 22 di Matius 22 juga kan tadi dibilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu perintah. Bukan opsional untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mungkin sebagai teman, sebagai keluarga, kita bisa ingetin nih. Sebagai mungkin ke istri kita, yang udah baca Alkitab belum? Yang udah doa belum? Atau ke pacar kita. Seringkali saya lagi telepon sama keponakan saya di Indonesia, saya suka tanya, Bet udah baca Alkitab belum hari ini? Udah berdoa belum hari ini gitu kan. Kita sebagai orang tua mungkin kita perlu juga ingetin. Di Invercargill kita ada namanya I Care Brothers Keeper. Jadi di sini kita ingetin untuk satu sama lain untuk baca Alkitab, untuk kita encouraging satu sama lain. It's not just for having fun. Having fun is good gitu kan, tapi kita harus punya value di dalam having fun. Ya. Jadi keempat, kalau kita sudah mau komitmen tapi susah, yuk kita mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Segala sesuatu mulai dari yang kecil. Hal besar selalu mulai dari yang kecil. Nah, gelas-gelas ini bisa kepenuh kalau misalnya aku pelan-pelan sedikit-sedikit diisi gitu kan. Sedikit-sedikit diisi. Nah, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita harus mulai pelan-pelan gitu kan. Hari ini saya teman-teman tulis misalnya tahun ini saya harus achieve baca Alkitab sehari 2 pasal. Gak bisa baca Alkitab sehari 2 pasal kalau misalnya kita gak punya komitmen dan gak jaga komitmen. Saya membaca dulu mungkin 1 pasal dari Matius gitu kan. Markus, Lukas, 2 pasal. Akhirnya mungkin setahun Alkitabnya habis gitu kan. Dan kita bisa nikmatin isi Alkitab di dalam hidup kita. Nah itu mungkin tahun ini kita mau niatan. Tahun ini saya mau ada yang mau hidup sehat gitu kan. Pelan-pelan gitu kan. Gak bisa mungkin dulu waktu saya mau ikut nge-gym saya pikir ikut nge-gym sekali badannya bisa kebentuk gitu kan. Enggak, ada ritme, ada proses yang harus saya lakukan pelan-pelan gitu kan. Sedikit demi sedikit saya bisa ngangkat 2 kilo, 3, 4 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Akhirnya sampai 20 kilo saya bisa angkat gitu kan. Pelan-pelan gitu kan. Mulai dari hal yang kecil. Mungkin kita harus doa dulu 5 menit.
10 menit, 20 menit, bahkan kita bisa sampai spend waktu sama Tuhan 30 menit. Gimana orang-orang yang bukan dalam kutip orang-orang yang luar biasa, yang ngeroh banget gitu kan. That is about relationship sama Tuhan. Kalau kita udah punya relationship yang baik sama pacar kita, mau 10 menit, 20 menit kayaknya gak kerasa gitu kan. Gitu dalam Tuhan. Saat kita doa mungkin, 5 menit aja kayaknya susah gitu kan. 10 menit aja susah gitu. Mau 1 menit aja susah gitu, doa duduk gitu kan. Yuk cobain pelan-pelan. Mungkin hari ini, besok pagi atau ntar malam 5 menit gitu kan. Spend dulu mungkin 2 menit gitu kan. Decide, komitmen, mau lari. Dulu saya nggak bisa lari juga gitu kan. Saya sampai ada teman saya personal trainer di Indonesia, saya tanya sama dia, gimana sih saya bisa lari gitu kan. Ya cobain dulu jogging-jogging gitu kan. Saya cobain jogging, akhirnya saya bisa lari. Sekarang saya bisa lari sejam gitu kan. Yang dulu awalnya saya nggak bisa. Teman-teman yang mau try to healthy life, teman-teman yang mau baca Alkitab, bukan coba-coba, komitmen dan jaga komitmennya. Teman-teman yang nggak suka baca, ya mungkin kita punya habit di Indonesia nggak suka baca gitu kan, datang ke sini orang baca buku gitu kan. Coba baca mungkin 2 halaman, 10 halaman sehari dan akhirnya satu buku habis dalam 1 bulan gitu kan. Ya. Coba dari 10 halaman, 20 halaman, 30 halaman, nggak kerasa 300 halaman selesai gitu kan. Bayangin orang-orang yang baca buku Harry Potter segitu gini bisa selesai dalam beberapa waktu gitu kan. Kalau kita punya komitmen, kalau kita jaga komitmen, dan kalau kita susah mulai dari yang kecil. Atau kita mau mulai kebiasaan yang lain. Sebagai penutup, izinkan saya bertanya. Dalam kehidupan kita sebagai anak muda, sebagai pelajar, sebagai suami, istri, pekerja atau pengusaha, siapa yang utama dalam hidup kita? Dan saya mau encourage setiap kita, pulang dari sini, tulis apa yang mau dikomitmenin dan jaga komitmen. Ya, mungkin teman-teman punya buku daily life atau weekly atau tahunan gitu kan. Ini udah mau hampir habis tahun 2023. Coba cek lagi ke belakang, apa sih yang belum kita achieve di tahun ini gitu kan. Saya mungkin belum baca Alkitab tahun ini selesai. Masih ada waktu untuk kita perbaikin. Ya. Baca Alkitab, make relationship dengan Tuhan, make relationship dengan teman-teman kita. Mungkin kita masih ada rasa kebencian masih ada dalam hidup kita gitu kan. Release itu semua. Ya, Tuhan ajarin cuma simple gitu kan. Hari ini kita belajar mengenai simplicity in God. Tuhan tuh gak ngajarin yang jelimet-jelimet gitu kan. Ini semua Tuhan ajarin jadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, kasihlah sesama manusia. Kalau kita mau mulai dari yang kecil dan ya pulang dari sini, firman Tuhan selesai disampaikan, ngobrol, take your time dengan Tuhan. Tuhan saya mau kerjain ini tahun akhir-akhir ini saya belum achieve, tulis dan lakukan. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita sama-sama katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tuduhin hati kita. Mungkin hari ini kita dengar firman Tuhan, kita belum utamain Tuhan. Atau mungkin ada teman-teman yang belum pernah kenal atau invite Yesus masuk ke dalam hati teman-teman. Atau cuma datang sebagai gereja formalitas mingguan kita. Hari ini saya izinkan saya bertanya, sudahkah Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Mungkin ada teman-teman yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk ke dalam hati teman-teman. Teman-teman semua tutup mata. Saya mau bertanya, kalau ada teman-teman yang belum pernah dan hari ini dengar, oh saya mau jadiin Tuhan pemilik hidup ini, pemilik hidup saya. Buat teman-teman yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau tantang teman-teman yang, oh saya tahu sih Yesus gitu kan, tapi saya belum pernah invite dia pribadi dalam hidup saya. Yuk, buat teman-teman yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa angkat tangannya, taruh di dada teman-teman. Kita mau doa bareng-bareng ya. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau undang Engkau masuk dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Berdaulat Tuhan atas hidup saya. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Pertanyaan saya yang kedua, kalau ada akhir-akhir ini setiap kita mulai undur dari Tuhan, komitmen kita sudah mulai luntur. Yuk, saya mau teman-teman ambil waktu 2-3 menit doa masing-masing di tempat kalian. Tuhan, saya mau komitmen balik sama Tuhan. Mungkin selama ini kesibukan, kehektikan, pekerjaan, keluarga bikin saya jauh dari Tuhan.
Atau ada hal-hal lain yang teman-teman mau belajar komitmen sama Tuhan. Yuk saya kasih waktu buat teman-teman berdoa di tempat teman-teman. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kesederhanaan firman yang Yesus mau ajarin buat setiap orang percaya. Yang mau Yesus ajarkan kepada setiap kami Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran. Dan mengasihi sesama. It's not easy Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang mengajarkan kami. Yang mengajarin setiap kami Tuhan untuk saat kami susah dan kami bergantung kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan yang terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan maupun di dalam kehidupan bersosialize dengan orang-orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, yuk kita mau terima doa berkat. Bapak, kami sekali lagi sungguh mengucap syukur buat teman-teman yang luar biasa di Christchurch ini Tuhan. Kami bersyukur buat fellowship Tuhan, buat fresh hands worship yang Tuhan kasih buat setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Yuk kita arahin hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah teman-teman ke rumah kita masing-masing, jadi berkat di tempat kita dimanapun kita berada. Yang sekolah, yang bekerja, Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, terus menjadi naik Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.